Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di suatu pagi yang cerah, di kaki Gunung Kelut, seorang pria tampak sibuk dengan aktivitasnya di kebun nanas miliknya. Namanya Wahyu, seorang petani nanas yang telah berjuang keras untuk mencapai sukses di tengah tantangan alam yang tak selalu ramah. Ia berasal dari keluarga petani sederhana di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Kelut, Jawa Timur. Meski hidupnya penuh dengan lika-liku, ia tak pernah menyerah dan selalu berusaha dengan sepenuh hati. Wahyu dilahirkan di sebuah rumah sederhana yang berada di kaki gunung. Ayahnya adalah seorang petani yang mengusahakan berbagai jenis tanaman, tetapi sebagian besar adalah tanaman yang musiman seperti padi dan jagung. Sejak kecil, Wahyu terbiasa membantu orang tuanya bekerja di ladang. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Ayahnya selalu tampak kesulitan mencari penghasilan yang lebih tetap. Musim hujan dan kemarau yang datang silih berganti membuat pendapatan keluarga mereka sangat bergantung pada cuaca. Setelah lulus sekolah dasar, Wahyu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan yang sudah membelenggu keluarganya sejak lama. Namun, tidak mudah bagi Wahyu untuk melanjutkan pendidikan. Ayahnya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai sekolah, dan mereka juga tidak memiliki tanah yang cukup luas untuk dijadikan sumber penghasilan yang dapat menopang biaya hidup. Dengan tekad yang kuat, Wahyu bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Ia bekerja paruh waktu sebagai buruh tani, membantu tetangga-tetangganya di ladang dan kebun mereka. Meskipun gajinya tidak seberapa, ia tidak pernah mengeluh. Setiap uang yang diperoleh, ia simpan dengan hati-hati, berharap suatu hari bisa melanjutkan pendidikan. Tahun demi tahun berlalu, dan Wahyu akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Dari sana, ia belajar banyak hal tentang dunia luar yang jauh berbeda dengan kehidupan desa. Namun, meski kehidupan di sekolah menengah cukup menantang, Wahyu tidak pernah melupakan akar kehidupannya di desa. Ia tahu, suatu saat nanti, ia harus kembali ke desa dan membantu keluarganya. Wahyu menyelesaikan pendidikan menengah atas dengan hasil yang cukup memuaskan. Keberhasilannya ini membuatnya semakin yakin bahwa dirinya bisa meraih impian. Ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di kota, mengambil jurusan pertanian, dengan harapan bisa menemukan cara untuk mengembangkan pertanian di desanya. Namun, meski berjuang keras, tantangan demi tantangan terus datang. Di kota, Wahyu harus beradaptasi dengan lingkungan yang serba cepat. Kehidupan di kampus sangat berbeda dengan kehidupan di desa yang tenang dan penuh kerja keras. Namun, ia tidak ingin menyerah. Setiap malam, setelah beraktivitas di kampus, Wahyu seringkali duduk sendiri memikirkan cara-cara agar pertanian di desanya bisa berkembang lebih baik. Ia ingin memberikan solusi yang nyata bagi para petani di desanya yang kerap kali terjebak dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Satu hal yang selalu dipikirkan Wahyu adalah bagaimana meningkatkan hasil pertanian di desanya. Banyak petani di daerahnya yang masih menggunakan metode tradisional dan sangat bergantung pada musim. Seringkali, musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat membuat tanaman mereka gagal panen, dan akhirnya, mereka hanya mendapatkan sedikit hasil. Wahyu sadar bahwa untuk bisa memberikan perubahan, ia harus menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengubah nasib para petani di desanya. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Wahyu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia sadar bahwa banyak orang yang bergantung padanya. Orang tua, teman-teman, dan tetangganya menaruh harapan besar padanya. Wahyu merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk membangun kembali perekonomian di desanya. Awalnya, banyak yang meragukan keputusan Wahyu untuk kembali ke desa. Mereka menganggap bahwa Wahyu telah menerima pendidikan tinggi di kota dan bisa meraih pekerjaan yang lebih layak di sana. Namun, Wahyu tak peduli dengan keraguan orang lain. Ia percaya, untuk meraih kesuksesan, ia harus berani mengambil langkah besar, meski itu berarti kembali ke tempat yang ia anggap sebagai ladang perjuangan. Wahyu memulai usaha pertanian dengan mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan oleh petani di desanya, tanam nanas. Tanaman ini dianggap menjanjikan karena buahnya memiliki pasar yang luas dan waktu panennya relatif lebih cepat dibandingkan tanaman lain seperti padi atau jagung. Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusan Wahyu. Banyak yang menertawakannya dan menganggap bahwa menanam nanas di daerah yang terletak di lereng Gunung Kelut bukanlah pilihan yang bijak. Namun,
Wahyu tidak mudah menyerah. Ia percaya bahwa dengan pengetahuan yang dimilikinya dan usaha yang keras, ia bisa membuktikan bahwa nanas bisa tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan riset, belajar tentang teknik pertanian yang tepat, dan mencoba berbagai cara untuk menyesuaikan budidaya nanas dengan kondisi tanah dan cuaca di lereng gunung. Tantangan datang satu persatu. Awalnya, tanah yang mereka garap tidak terlalu subur dan penuh bebatuan. Hujan yang turun seringkali menyebabkan longsor, mengancam tanaman yang baru saja ditanam. Wahyu tidak putus asa. Ia mulai bekerja sama dengan para ahli pertanian dan meminta bantuan dari teman-teman yang ia kenal selama kuliah. Bersama dengan mereka, Wahyu mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari sistem drainasi yang lebih baik hingga pemilihan jenis nanas yang cocok untuk tanah lereng gunung. Hasilnya tidak langsung terlihat. Ada banyak kegagalan di awal. Nanas yang ditanam seringkali mati atau tumbuh dengan tidak maksimal. Tetapi Wahyu terus berusaha, mencoba lagi dan lagi, tanpa henti. Setiap kegagalan membuatnya semakin yakin bahwa ia hanya perlu mencari solusi yang lebih baik. 1 tahun setelah memulai usaha, barulah Wahyu melihat hasil yang nyata. Tanaman nanas yang ia tanam mulai tumbuh dengan baik. Hasil panen pertama meskipun tidak banyak, cukup untuk memberikan harapan baru bagi para petani lain di desa. Mereka mulai melihat potensi besar yang ada dalam usaha ini. Namun, jalan menuju sukses tidaklah mudah. Di balik keberhasilan tersebut, Wahyu harus menghadapi banyak tantangan, termasuk persaingan dengan petani dari daerah lain yang lebih maju dan sudah lebih berpengalaman. Banyak yang meragukan kesuksesannya, tetapi Wahyu tidak pernah mundur. Ia tahu bahwa setiap perjalanan menuju kesuksesan membutuhkan waktu dan pengorbanan. Bagian pertama dari perjalanan Wahyu ini baru saja dimulai. Meski ia telah mengatasi banyak tantangan, masih banyak ujian yang menanti. Keberhasilan dalam menanam nanas hanyalah langkah awal. Wahyu tahu, untuk mengubah nasib, ia harus terus berinovasi dan bekerja keras. Ia tidak hanya ingin sukses secara pribadi, tetapi juga ingin membawa perubahan besar bagi desanya, membuktikan bahwa petani kecil pun bisa menjadi sukses dengan kerja keras, pengetahuan, dan tekad yang kuat. Setelah setahun berjuang, Wahyu mulai melihat secercah harapan. Hasil panen nanas pertama yang ia peroleh meskipun tidak banyak, cukup untuk menunjukkan bahwa usaha ini bisa berkembang. Tanaman nanas yang tumbuh dengan subur di lereng Gunung Kelut menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat sekitar. Namun, seperti yang telah diperkirakan Wahyu, tantangan-tantangan besar belum berakhir. Bahkan, kegagalan masih terus menghantui. Meskipun ia berhasil mendapatkan hasil pertama yang cukup memuaskan, Wahyu harus menghadapi persaingan yang semakin ketat. Petani-petani dari daerah lain yang lebih berkembang dan sudah berpengalaman dalam bertani mulai memasuki pasar yang sama. Nanas yang mereka hasilkan juga semakin beragam, dan sebagian besar petani tersebut menggunakan teknologi yang lebih canggih serta metode pertanian yang lebih efisien. Wahyu tahu, jika ia tidak segera beradaptasi dengan perubahan zaman, ia bisa saja tertinggal. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar dan berinvestasi dalam teknologi pertanian yang lebih modern. Dengan mengumpulkan sedikit modal yang ia miliki dan meminjam sedikit dari saudara-saudaranya, Wahyu membeli peralatan pertanian yang lebih canggih, termasuk mesin pemotong dan alat untuk memproses buah nanas. Ia juga mulai belajar tentang pemasaran digital dan e-commerce untuk memperluas pasar produknya. Namun, hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Modal yang terbatas, ditambah dengan beban utang yang terus menekan, membuat Wahyu merasa semakin tertekan. Terkadang, ia merasa kesulitan untuk menjaga semangatnya. Di saat-saat terburuk, ia seringkali merenung dan bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Apakah perjuangan ini sia-sia? Apakah ia akan gagal dan kembali ke titik nol? Semua pertanyaan itu sering menghantui pikirannya di malam hari. Tetapi, dalam hati Wahyu selalu ada keyakinan bahwa perjuangannya belum selesai. Ia ingat akan pesan ayahnya yang selalu mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sering kita bisa bangkit kembali. Wahyu percaya bahwa tantangan besar adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan tekad yang kuat. Setelah beberapa bulan mencoba mengimplementasikan teknologi baru di ladangnya, Wahyu mulai melihat perubahan. Mesin pemotong yang ia beli membantu mempermudah proses pemanenan dan pengolahan nanas. Ini membuatnya dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi kerja.
Ia juga mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Awalnya, ia hanya memasarkan produk melalui teman-teman dekatnya dan keluarga. Namun, lambat laun, produk nanas yang dihasilkan dari lereng Gunung Kelut mulai dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Berita mengenai kualitas nanas yang ditanam oleh Wahyu pun mulai menyebar. Nanas dari lereng Gunung Kelut ternyata memiliki rasa yang khas, lebih manis dan segar dibandingkan dengan nanas dari daerah lain. Hal ini membuat Wahyu merasa lebih percaya diri dan semakin bersemangat untuk terus mengembangkan usahanya. Banyak pelanggan yang mengakui bahwa kualitas nanas dari tempat ia bertani jauh lebih unggul, dan mereka bersedia membayar lebih untuk mendapatkan nanas yang segar dan berkualitas tinggi. Namun, kesuksesan tidak datang begitu saja. Ada rintangan lain yang datang dari dalam dirinya sendiri. Wahyu merasa tidak cukup memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis pertanian yang semakin berkembang. Ia menyadari bahwa ia perlu belajar lebih banyak tentang manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bergabung dalam komunitas pengusaha pertanian dan mengikuti berbagai pelatihan serta seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga dan organisasi pertanian. Seiring berjalannya waktu, Wahyu mulai memiliki wawasan yang lebih luas tentang cara mengelola usaha secara profesional. Ia belajar tentang perencanaan keuangan yang lebih baik, cara mengelola pemasaran digital, dan bagaimana menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok. Secara perlahan, bisnis nanas yang dijalankannya mulai berkembang pesat. Ia bisa mempekerjakan beberapa pekerja untuk membantunya di kebun dan pabrik pengolahan, serta membuka lebih banyak saluran distribusi. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha Wahyu mulai menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. Nanas yang dulu dianggap sebagai tanaman yang tidak menjanjikan kini menjadi komoditas yang diminati. Wahyu berhasil mengubah nasibnya, dan bahkan menjadi salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Tidak hanya dirinya yang merasakan perubahan, tetapi juga para petani di sekitarnya yang mulai mengikutinya. Wahyu tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadinya, tetapi juga berusaha untuk membantu para petani lain di desa. Ia sering mengadakan pelatihan untuk mengajarkan teknik-teknik pertanian modern kepada para petani yang ingin belajar. Dengan berbagi pengetahuan, ia berharap bisa membawa perubahan yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Pada suatu pagi yang cerah, Wahyu duduk di depan rumahnya, memandang kebun nanas yang terbentang luas di lereng Gunung Kelut. Ia merasa sangat bersyukur dengan perjalanan hidupnya. Dari seorang anak desa yang tidak punya apa-apa, kini ia telah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Namun, ia juga menyadari bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan banyak orang, termasuk keluarganya, teman-temannya, dan masyarakat desa yang selalu mendukungnya. Tidak hanya itu, Wahyu juga menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Meskipun telah meraih sukses, ia ingin memberikan dampak yang lebih besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi generasi mendatang. Wahyu memimpikan agar petani di desa-desa di Indonesia bisa sejahtera, dan agar teknologi pertanian bisa lebih merata digunakan oleh seluruh petani di seluruh pelosok negeri. Kini, Wahyu tidak hanya dikenal sebagai petani nanas sukses, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang mampu mengubah nasib dan membuka peluang bagi orang lain. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Ia membuktikan bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa meraih sukses asal berani berjuang dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup Wahyu yang penuh dengan rintangan dan perjuangan ini menjadi sebuah kisah inspiratif yang bisa menginspirasi banyak orang. Dari seorang petani biasa yang hidup di kaki Gunung Kelut, Wahyu telah membuktikan bahwa dengan semangat dan keyakinan, seseorang bisa mengubah takdirnya dan meraih impian yang lebih besar. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan bukanlah tentang keberuntungan semata, tetapi tentang usaha yang tiada henti, inovasi, dan keberanian untuk terus maju meskipun tantangan datang silih berganti. Dengan kesuksesan yang ia raih, Wahyu bertekad untuk terus berkontribusi dalam dunia pertanian. Ia tidak hanya ingin dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk tidak takut bermimpi dan berjuang untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kisah Wahyu adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan keberhasilan. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad dan usaha keras, setiap orang bisa mencapainya. Seperti nanas yang tumbuh di lereng Gunung Kelut, yang melewati segala rintangan dan tantangan, Wahyu pun tumbuh menjadi sosok yang kokoh dan menginspirasi banyak orang di sekitarnya.